Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Siska Yuliani SPD, CGP dari Kabupaten Boyolali, Angkatan 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil demonstrasi kontekstual pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Dilema etika adalah situasi yang dihadapi seseorang di mana ia harus membuat keputusan ketika dihadapkan pada situasi yang memiliki dua pilihan jawaban yang keduanya benar. Kemudian, rujukan moral. Rujukan moral adalah situasi yang dihadapi ketika dihadapkan pada situasi yang memiliki dua kemungkinan jawaban yang keduanya saling bertentangan satu sama yang lainnya, atau benar versus salah. Kemudian, bagaimana Anda nanti akan mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang Anda dapatkan di program guru penggerak ini di sekolah, lingkungan asal Anda. Yang pertama yaitu sosialisasi materi melalui media sosial atau seperti Blogspot, WhatsApp, Facebook, channel YouTube, Instagram, dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua yaitu sosialisasi kepada komunitas dan rekan sejawat. Kemudian yang ketiga yaitu dalam pertemuan rutin seperti IGTKI, IGABA, KKG maupun rapat intern di sekolahan. Kemudian apa langkah-langkah awal yang akan Anda lakukan untuk memulai mengambil keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran? Ya, saya akan memulai menerapkan mulai dari diri sendiri di kelas saya, yaitu di tempat saya bekerja di TK Aisyah 10 Boyolali, kemudian menerapkan praktik baik ini kepada rekan sejawat saya yang ada di sekolahan saya atau yang ada di lingkungan saya. Kemudian langkah yang saya lakukan adalah menganalisis situasi yang dihadapi, apakah termasuk dilema atau bujukan moral, ataukah itu dilema etika atau bujukan moral seperti itu. Jika kasus tersebut adalah dilema etika, saya akan menerapkan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan. Namun jika situasi tersebut adalah bujukan moral, saya akan mengambil keputusan yang saya ambil ini adalah yang bernilai benar. Adapun langkah-langkah pengujian pengambilan keputusan yaitu ada 9 ya. Yang pertama yaitu mengenai bahwa adanya nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini. Seperti langkah ini tuh harus mengharuskan kita untuk mengidentifikasi masalah yang perlu diperhatikan, alih-alih langsung mengambil keputusan, tapi tanpa adanya penilaian atau menilai dengan lebih seksama. Dan langkah ini membuat kita bisa menyaring terlebih dahulu masalah yang betul-betul berhubungan dengan aspek moral, bukan hanya sekedar masalah yang berhubungan dengan sopan santun atau norma-norma yang ada di sosial, seperti itu, norma-norma sosial yang ada seperti itu. Kemudian yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Bila kita telah mengenali bahwa ada masalah moral di situasi tertentu, kita harus mengidentifikasi dulu siapa saja yang terlibat dalam situasi tersebut. Yang ketiga, kumpulkan fakta-fakta relevan dengan situasi ini. Pengambilan keputusan yang baik itu tentunya membutuhkan data yang lengkap dan detail
Jadi data-data tersebut sangat penting untuk kita ketahui karena dilema etika tidak menyangkut hal-hal yang bersifat teori saja. Namun ada faktor-faktor yang memang sebagai pendorong dan penarik yang nyata, penarik yang nyata. Jadi di mana data yang detail akan bisa menggambarkan alasan seseorang melakukan sesuatu dan bisa terlihat dari kepribadian seseorang akan tercermin dan situasi tersebut. Jadi akan tercermin pada situasi yang dialami tersebut. Yang keempat yaitu pengujian benar atau salah. Ini terkait dengan uji legal terkait dengan dasar hukum, kemudian uji regulasi atau standar profesional kode etik profesi, kemudian uji intuisi, apakah tindakan ini sejalan atau berlawanan dengan nilai-nilai yang Anda yakini seperti itu atau yang saya yakini seperti itu. Dan yang terakhir yaitu uji halaman depan koran. Apakah jika kasus ini dipublikasikan itu nyaman seperti itu. Dan uji panutan atau uji idola, membayangkan apa yang dilakukan orang lain jika di posisi Anda. Pengujian paradigma ini benar lawan benar. Mengelompokkan situasi dalam 4 paradigma berikut ini. Rasa keadilan lawan rasa keadilan atau justice versus mercy. Yang kedua, kebenaran lawan kesetiaan, truth versus loyalty. Kemudian, individu lawan masyarakat, individual versus community. Dan jangka pendek lawan jangka panjang, short term versus long term. Kemudian, yang keenam, melakukan prinsip resolusi. Dari 3 prinsip penyelesaian dilema, mana yang akan dipakai? Berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, atau yang ketiga yaitu berpikir berbasis rasa peduli. Dan yang ketujuh itu ada investigasi opsi trilema. Mencari opsi yang ada di antara 2 opsi yang mungkin akan muncul dalam penyelesaiannya, kreatif yang tidak terpikirkan sebelumnya. Jadi sesuatu yang tidak terpikirkan oleh kita sebelumnya. Dan yang kedelapan, membuat keputusan. Akhirnya pada saat ini kita akan sampai pada titik di mana kita harus membuat keputusan yang membutuhkan keberanian, baik secara moral untuk melakukannya. Dan yang 9, itu lihat lagi keputusan dan refleksikan ketika keputusan sudah diambil. Lihat kembali proses pengambilan keputusan dan ambil pembelajarannya untuk dijadikan acuan lagi bagi kasus-kasus selanjutnya. Mulai kapan Anda akan menerapkan langkah-langkah tersebut? Hari ini, besok, minggu depan, atau hari apa? Catatlah rencana Anda sehingga Anda tidak lupa. Nah, saya akan menerapkan pengambilan keputusan seperti yang saya rencanakan mulai hari ini. Jadi setiap saat ketika saya menghadapi dilema etika dalam pengambilan keputusan, saya akan memulai menerapkan langkah-langkah yang 9 langkah tersebut ketika terdapat kasus yang memerlukan pengambilan keputusan, baik itu di situasi saya pribadi, di lingkungan kelas ataupun di sekolah. Kemudian saya juga akan menerapkannya mulai dari diri sendiri dulu ya. Jadi kemudian saya terapkan di kelas saya sendiri, yaitu tempat saya bekerja di TK Aisyah 10 Boyolali, terutama di kelas B1. Kemudian menerapkan praktik baik ini kepada rekan sejawat saya di lingkungan sekolah saya. Nah, kemudian
Siapa yang akan menjadi pendamping Anda dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran? Ya, tentunya seseorang yang akan menjadi teman diskusi yang baik untuk saya, untuk menentukan apakah langkah-langkah yang saya ambil telah tepat dan efektif. Tentunya saya membutuhkan stakeholder yang berkepentingan dengan situasi yang dihadapi, baik itu kepala sekolah selaku pemangku kepentingan yang ada di tertinggi yang ada di sekolahan saya atau yang ada di lembaga saya, kemudian rekan-rekan sejawat saya, kemudian komunitas praktisi yang ada di lingkungan sekolah saya, di adanya wali murid atau pihak lain yang terkait dengan pengambilan keputusan, agar bisa diambil keputusan itu secara bijak di situasi yang dihadapi. Dan saya juga membutuhkan seseorang yang saya bisa percaya atau yang bisa saya percayai untuk menjadi tempat berdiskusi bersama untuk menghadapi situasi tersebut, sehingga situasi tersebut bisa masalah tersebut bisa kita atasi